Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabar semuanya sahabat dakwah? Alhamdulillah pada hari ini kita lanjut melakukan kegiatan pada puasa ke-21 ya, 20 dengan acara bincang-bincang santai bersama Adi Maliki Prabu Muli, Dewan Dakwah Kota Prabu Muli. Sahabat dakwah dimanapun kalian berada, marilah pada sore hari ini sembari menunggu waktu berbuka puasa, marilah kita dengarkan, ikuti acara bincang-bincang sore bersama dengan Adi Maliki Prabu Muli. Pada hari ini kita bersama narasumber kita, Da'iyah Ilallah, Da'iyah muda, bersama dengan Ustadzah Tasliyah. Ya, apa kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadzah, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat dakwah, pada hari ini kita bersama dengan Ustadzah Tasliyah. Ustadzah Tasliyah Fuadi, sarjana sosial. Beliau merupakan salah satu asatizah yang mengajar di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Dewan Dakwah di Desa Pangkul ya Ustadzah ya. Dan beliau juga merupakan salah satu daiyah muda lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta. Pada hari ini narasumber kita akan membersamai kita dengan memaparkan materinya yang berjudul Islam Menjaga dan Memuliakan Wanita. Masya Allah. Kepada Ustadzah Tasliyah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami dari Akademi Dewan Dakwah Islamiyah Adi Maliki Prabu Muli insya Allah selama 1 jam ke depan akan membersamai sahabat dakwah yang ada di rumah. Mungkin sahabat dakwah di rumah sekarang ada yang lagi menyiapkan takjil, atau sahabat dakwah yang lagi menyiapkan untuk berbuka puasa, atau mungkin sahabat dakwah yang sekarang masih dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, atau memang lagi santai-santai mendengarkan kami dalam program bincang-bincang santai yang diadakan oleh Akademi Dewan Dakwah Maliki Prabu Muli. Sahabat dakwah, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah masih diberikannya kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan segala rutinitas yang akan kita lakukan. Dan di antara nikmat yang harus senantiasa kita syukurkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat masih diberikannya kita kesempatan untuk belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Jadi saja Rasulullah mengatakan barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Semoga dengan ikhtiar diadakannya BBS bincang-bincang santai ini, baik kami dari tim BBS dan juga sahabat dakwah yang ada di rumah, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam marilah sama kita curah limpahkan kepada baginda yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi role model kita, yang menjadi manusia terbaik
Bahkan Rasulullah SAW sangat Sallallahu rindu alaihi kepada wasallam. kita. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah itu duduk di antara para sahabat, beliau itu mengatakan rindu dengan saudaranya. Ketika para sahabat bertanya, kami ada di sini. Bukan, kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah. Jadi maksud Rasulullah di sini adalah kita, umatnya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rindukan. Jadi marilah dengan sholawat yang setiap hari kita sampaikan kepada Rasulullah, kita haturkan kepada Rasulullah, semoga menjadi syafaat untuk kita nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustazah, betul kata Ustazah. Jadi di sini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya, mengenai bagaimana cara Islam itu menjaga dan memuliakan seorang wanita. Jadi Ustazah, kalau kita lihat sejarahnya ya, kalau kita lihat ke belakang, kita flashback, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan wanita-wanita pada saat itu? Jadi Ustazah, bisa dapat kita katakan bahwa wanita-wanita yang hidup sebelum Islam hadir, sebelum Islam menyentuh peradaban, bisa dikatakan mereka itu tidak seberuntung kita sekarang. Ya. Kenapa kita bisa katakan kalau mereka itu tidak seberuntung kita yang sekarang ini? Ternyata kalau kita lihat sejarah, kita buka buku sejarah ya sahabat dakwah, ada ketidakadilan yang mereka dapatkan. Ya. Kalau kita lihat di Yunani ya, di sana itu orang-orang Yunani itu memperlakukan seorang wanita itu hanya untuk kesenangan saja. Nah, itulah fakta sejarahnya. Ya. Kalau kita lihat dari Romawinya, bangsa Romawinya, orang-orang Romawinya, bagaimana mereka memperlakukan seorang wanita? Ternyata sejarah mengatakan bahwa orang-orang Romawi itu memperlakukan seorang wanita itu, misal seorang ayah atau seorang suami itu bisa menjual anak ataupun istrinya. Itu sangat tidak adil banget ya. Ya. Lantas kalau kita flashback atau kita lihat sejarah di bangsa Arab nih, Ustazah, bagaimana bangsa Arab itu memperlakukan seorang wanita? Ternyata di kalangan bangsa Arab, seorang wanita itu bisa diwariskan oleh anaknya. Jadi misal nih, seorang suami memiliki beberapa istri, terus suaminya meninggal, kan beberapa istri berarti otomatis dia memiliki anak laki-laki misalnya yang tua, otomatis dia kan memiliki ibu tiri, saudara tiri. Nah, semisal suaminya meninggal, nah ibu ini menjadi warisan untuk anaknya. Nah, itulah salah satu perbuatan yang terjadi sebelum Islam itu menyentuh peradaban. Bahkan mungkin sahabat dakwah yang di rumah juga tahu bahwa pada saat zaman jahiliyah bagaimana seorang wanita itu diperlakukan. Jika seorang ibu melahirkan seorang wanita, tidak segan-segan pada saat itu mereka akan menguburkannya secara hidup-hidup. Sahabat dakwah di rumah bisa buka Al-Quran. Di Al-Quran itu diabadikan saja. Disebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 58. Sahabat dakwah yang ada di rumah silahkan dilihat. Di situ dikatakan, saya bacakan artinya saja. Dan apabila seseorang di antara mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya. Jadi emang dulu tuh Allah abadikan dalam Al-Quran, ketika seorang perempuan, seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan, pada saat itu mereka tidak suka saja. Mereka menganggap bahwa seorang anak perempuan itu akan membawa dampak buruk bagi mereka. Bahkan bentuk apa ya? Lebih kalau maaf cakap kayak kata kasar kayak hina gitu. Nah, itu sebelum Islam menyentuh peradaban. Bahkan misal nih, seorang ibu melahirkan anak perempuan, mereka itu akan menyembunyikannya. Karena itu tadi menganggap terjadi perbedaan lah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau di zaman jahiliyah, anak perempuan itu dianggap kemiskinan, terus membawa malu ya. Membawa hal buruk lah bagi ayahnya gitu kan. Jadi memang sahabat dakwah bisa lihat di dalam Quran surah An-Nahl tadi ayat 58.
Jadi memang pada saat itu orang-orang, mungkin sahabat dia juga tahu bagaimana kisah Umar ya. Iya. Kisah Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam, beliau pernah mengubur anak perempuannya. Itu pasti kita lihat ada sejarahnya. Nah, seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Fakir bin Ashar mengatakan bahwa mereka itu menguburkan anak perempuan itu memang bisa dalam dua keadaan. Jadi memang ada yang mereka tuh menguburkannya ya pada saat lain mereka langsung kuburkan. Tetapi ada juga yang mereka tuh menguburkannya, mereka tunggu dulu, misalnya udah bisa berjalan, udah bisa berbicara, dalam artian sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Kan kalau perempuan setelah dewasa kan terlihat ya. Iya. Beda lah antara fisik perempuan dan fisik Laki-laki. Nah, ketika sudah tidak bisa disembunyikan lagi, nah baru mereka menguburkannya. Itulah diantara perbuatan keji atau perbuatan buruk yang dilakukan sebelum Islam itu menyentuh peradaban, atau sebelum Islam adalah sebelum Rasulullah SAW itu menjadi seorang nabi dan rasul. Lantas apa yang terjadi? Bagaimana ya? Apa yang Islam bawakan terhadap perempuan? Apa bedanya gitu kan? Sebenarnya yang dibawa Islam itu untuk menjaga dan memuliakan perempuan itu seperti apa? Nah, pas ke Islam itu sudah Allah utus, terbitlah cahaya. Islam kan membawa cahaya dengan dibawa risalah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bentuk kezaliman tadi, keburukan tadi, kayak seorang wanita bisa diwariskan, atau seorang perempuan itu dijual belikan, atau bahkan dihidup kubur-kubur. Nah, setelah Islam datang itu sudah tidak lagi. Jadi memang itu sudah tidak lagi. Nah, hal itu Allah katakan, sahabat dakwah boleh buka dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tathirun nisa," dan seterusnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai." Kan mempusakai dalam arti di sini kayak mewariskan itu. Para ulama mendefinisikan. Mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil keputusan sebagaimana dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kan tadi ada satu keburukan yang mana seorang wanita itu bisa diwariskan oleh anaknya. Nah, melalui ini Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak membolehkan, Allah melarangnya. Tidak halal bagi kamu, kata Allah. Jadi itu memang setelah ayat ini turun, perilaku atau tradisi seperti itu sudah tidak boleh lagi. Iya. Nah, seperti itu. Bahkan Ustazah, Rasulullah SAW itu tegas, kata Rasulullah, "Istausu bisunnati bin nisa'i khaira." Kata Rasulullah, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Para wanita. Nah, disinilah Rasulullah itu sangat sayang kepada kita, kepada umatnya. Rasulullah tegas menyampaikan kepada para sahabat pada saat itu, dan itu juga sampai kepada kita, untuk berperilaku baik kepada seorang wanita. Nah, jadi itulah di antara bagaimana cara Islam memuliakan seorang wanita, menjaga dan memuliakan seorang wanita. Rasulullah menyampaikan kepada kita untuk berperilaku baik terhadap seorang wanita. Kan memang secara fisik baik kita perempuan itu memang lemah dibandingkan seorang laki-laki. Nah, begitulah Islam kemudian untuk menghormati seorang wanita. Jadi setelah itu wanita itu tidak boleh diperjualbelikan lagi, wanita tidak boleh diwariskan lagi, apalagi wanita itu tidak boleh dikubur. Tapi di sini Allah perintahkan untuk berperilaku baik terhadap wanita. Nah,
bagaimana apa yang Islam hadirkan itu? Maksudnya apa yang Islam bawa untuk seorang wanita-wanita yang tadi kita sampaikan, bahwa dalam Islam bahwa seorang wanita itu adalah karunia. Ingat bahwa seorang muslim itu adalah karunia, bukan musibah. Jadi sangat tidak baik banget ya, mungkin pada zaman itu, zaman jahiliyah ya saja namanya. Allah, jadi memang tradisinya seperti itu. Nah, melalui tadi firman tadi itu Allah hapuskan, Allah tidak bolehkan lagi. Maka diantara bentuk penjagaan itu adalah bahwa wanita itu adalah karunia, bukan. Jadi bahkan di dalam Al-Quran itu laki-laki dan perempuan, kan Allah katakan bahwa Allah menjadikan mereka itu sebagai istri kamu, kan Allah kan dalam Quran sebutkan bahwa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Nah, jadi memang antara laki-laki dan perempuan bila dibingkai dalam sebuah rumah tangga itu kan akan melahirkan bentuk kasih sayang, apalagi saling menghormati dan lain sebagainya, dan akan menumbuh maksudnya dalam artian kata lain akan menumbuhkan rasa cinta. Jadi bukan memperlakukan seorang perempuan itu tidak baik, justru dalam rumah tangga bila itu sejalan dengan ada visi misinya, mereka akan bisa menciptakan rasa sayang, rasa cinta dalam bingkai rumah tangganya. Jadi intinya bila laki-laki dan perempuan dalam suami istri itu bisa saling membantu, bisa mewujudkan kehidupan yang aman. Bahkan yang saja di dalam rumah tangga disebutkan ya, itu hadis ya, yang seorang perempuan adalah seorang ibu ya, madrasatul ula, bahwa seorang ibu itu adalah madrasah pertama. Kalau kita banget ulang lahir itu tidak lepas dari peran seorang ibu di baliknya. Coba kita lihat bagaimana Imam Bukhari. Iya. Imam Bukhari ya, ketika kecil beliau kan memiliki keterbatasan dalam penglihatannya, dalam arti memang buta ya. Tapi berkat doa dan doa kesungguhan dari seorang ibu, nah melalui mimpinya Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa Allah mencabut penglihatan, dalam artian Allah sembuhkan rasa sakit di matanya. Itu kan Imam Bukhari ini kan ulama besar ya. Mungkin sahabat dakwah yang di rumah juga hampir mengenal ulama ini, Imam Bukhari. Nah, jadi memang di balik suksesnya seorang laki-laki itu kan ada peran perempuan di belakangnya. Jadi memang sangat tidak adil bila kita flashback zaman dahulu kalau menganggap bahwa perempuan itu adalah membawa kemiskinan, membawa rasa malu, membawa keburukan. Itu kayak padahal wanita adalah tameng terdepan kan. Bahkan di Al-Quran kan disebutkan kalau perempuan itu kan pakaian bagimu, dan mereka istri-istri adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka kan. Dalam Al-Quran itu kunna libasul lakum wa antum libasul lakum, kata Allah. Nah, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah itu kan. Jadi ini untuk mengatakan kepada, kan sejarah itu kan untuk kita mengambil ibrahnya. Ya kan, perempuan itu tidak seperti itu, tidak mendatangkan kehinaan, tidak mendatangkan keburukan. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, berapa banyak orang-orang hebat yang lahir dari doa ibunya. Contohnya seorang imam besar di Imam Bukhari ya, imam besar di Masjidil Haram, As-Sudais ya. Iya betul banget. Kan ketika beliau kecil pernah kisahnya ya, aktif ketika banget ya aktif, bener, sehingga pas ada tamu di rumahnya dia memasukkan pasir ke dalam makanan. Bener. Tapi apa, seorang ibunya seorang wanita sebagai ibu tidak memarahi anaknya, bukan mencela, bahkan bukan mendoakan yang buruk, tapi mendoakan yang baik. Betul sekali. Jadi masya Allah. Mungkin sahabat dakwah yang di rumah juga, siapa sih yang nggak kenal ulama besar Imam Masjidil Haram yang sekarang memimpin sholat tarawih? Ya saja. Itu kan berkat dari doa seorang ibu.
Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memuliakan seorang wanita itu adalah dengan hak dan kedudukan Ya. seorang wanita. Jadi memang hak seorang wanita itu sama juga dengan hak seorang laki-laki, tidak ada membedakannya. Nah, misal pada dasarnya segala yang menjadi hak laki-laki, ia pun menjadi hak bagi wanita, baik itu agamanya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah An-Nisa, sahabat dakwah boleh lihat di ayat 124, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki, baik perempuan, dan dia beriman, kata Allah, maka mereka itu masuk surga. Jadi memang agamanya, walaupun itu dia seorang laki-laki atau itu tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, karena kata Allah kan bukan genre antara laki-laki yang membuat mereka itu masuk surga, tapi memang amalnya kan kayak nggak adil banget. Kamu laki-laki masuk surga, nah, enggak kan? Kata Allah itu amal. Jadi memang pada dasarnya hak dan kedudukan wanita itu sama. Hak itu dalam agamanya juga Allah tidak membedakan. Dalam artian hartanya, jadi sama juga. Jadi Ustaz, sebelum Islam itu menyentuh, sebelum Islam datang, dulu di zaman Arab, seorang wanita tidak mendapatkan warisan. Iya. Tapi setelah Islam menyentuh, Islam datang hadir, Allah katakan dalam Al-Quran bahwa sebahagian dari laki-laki, ya kan? Iya. 2 bagian dari kebalik ya? Kebalik ya? Iya. Separuhnya dari intinya lebih banyak dari laki-laki, terus separuhnya baru perempuan. Nah ya, bahagian anak laki-laki sama dengan bahagian 2 anak perempuan. Ya. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Dan bagi mereka, dan apabila ada 1 orang anak laki-laki aja nih saja, dia itu sebagai separuh, setengah. Nah, jadi itu ya. Jadi memang hak dan kedudukan seorang perempuan itu setelah Islam itu hadir itu sama. Bagaimana ketika Islam pada saat belum datang, masih zaman jahiliyah, orang wanita tidak mendapatkan harta warisan. Bahkan dijadikan sebagai warisan. Kan seorang anak itu kan boleh mewariskan ibunya. Nah, begitu juga dengan kehormatannya. Jadi memang kan kita sebagai bagaimana halnya kehormatan seorang laki-laki, begitu juga dengan kehormatan seorang perempuan. Terus Ustazah, adalah salah satu cara Allah menjaga kehormatan wanita itu dengan memerintahkan nutup aurat. Iya, betul. Seperti itu untuk menjaga kaum wanita ya. Bahkan Allah kan perintahkan ya untuk di ayat berapa gitu ya dalam Al-Quran, untuk seorang wanita itu di dalam rumah untuk tidak berhias seperti zaman jahiliyah ataupun tidak laku seperti zaman jahiliyah itu. Banyak banget, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara untuk menjaga dan memuliakan seorang wanita. Kayak tadi kata Rasulullah, untuk sebaik-baik kamu adalah yang berperilaku baik terhadap para wanita. Bahkan di hadis lain tuh saja dikatakan bahwa konteksnya sama, tapi kata Rasulullah di situ, dan sebaik-baik yang berperilaku pada terhadap istrinya itu adalah aku, kata Rasulullah. Ya Rasulullah kan sangat adil dalam istrinya, dalam istrinya dan sebagainya. Terus diantara juga ini yang terakhir saja, sahabat dakwah di rumah. Jadi diantara cara Allah itu menjaga dan memuliakan seorang wanita itu adalah mengibaratkan bahwa seorang wanita itu adalah ratu, mutiara. Jadi kan di hadis itu kan dikatakan sungguh perhiasan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita solihah. Jadi kan sebelum itu sungguh dunia adalah perhiasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik perhiasan adalah wanita solihah. Nah, itu juga ini cara yang Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memuliakan seorang perempuan itu, mengibaratkan perempuan itu sebagai mutiara itu mahal. Jadi memang tidak sembarangan orang bisa kayak memperlakukan seenaknya aja. Gak boleh ya. Kan kita adalah mutiara yang harus dijaga dan dilindungi. Jadi memang
dalam Islam inilah yang menjadi dasar gitu. Kemudian lahirlah sejumlah aturan, bukan aturan sih. Nah, kayak tadi Ustazah bilang, cara Allah menjaga perempuan itu, Allah memerintahkan kita untuk Menutup aurat aurat dalam artian ini kan sampai ke ujung kaki. iya, kan kata Allah itu sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat itu pertama biar kita tuh mudah dikenali. Nah, jadi bukan artian kita itu tertutup biar orang tuh tidak kenal. bukan seperti itu. Itu tuh Allah katakan dalam Al-Quran. Dan terus kata Allah juga biar kita tidak diganggu. Nah, itulah Allah tuh sangat, kalau kita hitung-hitung saja, Allah tuh punya cara yang spesial dan baik banget, melindungi kita dari maksiat, ya, benar banget, dari pandangan-pandangan. Kata Allah, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi memang dulu itu anak tuh pernah baca kan, ketika ayat ini turun, baru itu kayak ngambil gorden gitu saja. Iya. Kayak dililit gitu ya, dililit biar auratnya tidak sampai kelihatan. Kata Allah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu salah satu Allah untuk menjaga kita, menjaga kehormatan kita, itu adalah dengan Allah perintahkan kita untuk menutup aurat yang sebaik-baik mungkin. Dan Allah juga merintahkan untuk menjaga pandangan, tidak memakai wangi-wangian, gitu kan. Kayak tadi kan sempat disinggung bahwa sahabat dakwah boleh lihat dalam Quran surah Al-Ahzab, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Jadi memang mungkin pada saat itu zaman jahiliyah itu memang suka berhias ya. Bahkan mereka suka ini nggak sih, pakai gelang kaki gitu biar kedengaran ada seorang wanita yang lewat gitu. Nah seperti itulah semua cara Allah untuk menjaga dan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kalau seorang wanita itu adalah karunia, bahwa hak dan kedudukan seorang wanita itu sama juga dengan hak kedudukan seorang laki-laki, baik itu agamanya, hartanya, kehormatannya, akalnya, jiwanya. Nah, kita kan tidak boleh menghilangkan akal seorang gitu kan. Nah, semua ini, syariat ini ditetapkan oleh Allah dalam rangka untuk menjaga dan memuliakan seorang perempuan, wanita, sekaligus menjamin tatanan kehidupan yang baik dan bersih daripada perilaku yang menyimpang akibat muncul hancurnya sekat-sekat pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kan kita tidak boleh ya istilah untuk bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Makanya kan dalam Al-Quran itu disebutkan kita itu untuk menjaga pandangan, jaga batasan, dan lain sebagainya. Ya saja. Udah? Masya Allah, sahabat dakwah, itulah tadi luar biasa sekali materinya bagi kita, terkhusus bagi kita perempuan. Begitulah cara Allah menjaga dan menghormati kita sebagai kaum wanita. Luar biasa. Terima kasih Ustazah atas materinya. Ini Ustazah ada pertanyaan sedikit ya. Ya saja. Tentang tadi dibahas tentang cara Allah menjaga kehormatan seorang wanita dalam Islam. Kira-kira Ustazah, apa saja sih contoh bagaimana Islam memuliakan wanita dalam kehidupan sehari-harinya? Ya, seperti apa gitu Ustazah contohnya? Bagaimana cara Islam memuliakan wanita dalam keseharian, dalam sehari-harinya gitu? Contohnya gimana? Nah, mungkin ini bisa kita ambil konteks dalam hal sudah berumah tangga ya. Bahwa salah satu ketika seorang berumah tangga, para wanita itu tidak boleh langsung keluar. Iya. Itu kan
butuh izin dari seorang suami. atau mungkin dia masih anak gadis, berarti dia butuh izin dulu kepada yang mahramnya, mungkin ayahnya, mungkin abangnya. Nah, itu kan cara Islam itu untuk menjaga perempuan. Misalnya, saya kan masih belum ini ya Ustaz ya. Yeah. Kan ketika keluar kan harus pamit. Yeah. Nah, ngapain keluar? Pasti kan ada mau kemana, ngapain? Itu kan biar orang tua di rumah itu tahu anaknya di luar tuh ngapain. Kan kalau semisal yang dilakukan di luar itu adalah tidak dalam hal-hal yang Allah ridhoi, tentu orang tua yang di rumah akan melarangnya. Jangan. Nah, itu kan bentuk penjagaannya. Yeah. Ada warning nih dari orang tua kita nih, bahwa kalau kamu nih kalau ke tempat sesuatu yang tidak Allah ridhoi nih, jadi nggak usah. Pasti kan orang tua kita bakal melarang ya. Melarang, iya. Apalagi itu kan seorang perempuan ini sangat besar banget ya fitnahnya. Iya, di luar sana. Salah satunya ketika kita pakai wangi kan tidak boleh ya. Itu kan bentuk penjagaan bagaimana Islam menjaga kita seorang wanita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja itu banyak banget. Banyak banget cara Allah Subhanahu wa taala menjaga wanita. Salah satunya contohnya itu tadi ya. Ketika mau keluar harus izin dulu. Ketika kita udah berkeluarga harus izin terlebih dahulu dengan yang mahramnya. Betul banget. Kan nanti kalau nggak izin orang tuanya bingung ya. Orangnya bingung. Ini kemana ini gitu kan? Iya benar. Itu kan jadi salah satu ikhtiar memang untuk menjaga itu ya kita harus izin. Orang tua kan adalah yang menjaga kita. Kalau masih belum berumah tangga, mungkin sahabat di rumah yang sudah menikah, nah ada lagi mungkin dijaga oleh suaminya. Iya. Banyak juga ya Ustazah ya, contohnya contoh wanita yang Allah muliakan di dalam Islam. Ya, misalnya kayak Fatimah binti Muhammad, ya. Terus ada Aisyah binti Abu Bakar yang terkenal dengan wanita yang cerdas. Benar ya, banget. Dan ahli hadis gitu. Dari situ kan Allah mengangkat gitu. Dari sini Allah mematahkan bahwa kalau di zaman jahiliyah seorang wanita itu dianggap kemiskinan, membawa kemiskinan, terus dianggap membawa malu buat bagi keluarganya. Padahal sungguh jelas bahwa tidak seperti itu kan. Bahkan para istri-istri Rasulullah pun banyak gitu sebagai tauladan. Contohnya Aisyah kan. Terus yang satu ahli. Lagi saja. Tahu Islam universitas pertama? Tahu nggak siapa yang menciptakan ibaratnya? Universitas. Ternyata itu dari seorang wanita. Namanya Fatimah Al-Fihri. Masya Allah. Sahabat Dawa boleh cek di Google. Itu tuh kalau kita Google universitas pertama, pasti itu yang muncul adalah seorang wanita. Nah itu kan untuk mematahkan itu kan. Bagaimana zaman dahulu wanita tidak seperti itu. Wanita itu juga bisa membawa dampak perubahan yang sangat besar loh ini. Pendidikan universitas, begitu banyak orang hebat lahir dari universitas ini. Begitu banyak orang-orang ulama hebat, penghafal Al-Quran yang lahir dari universitas yang dia dirikan. Sahabat dakwah, coba googling lah itu Fatimah Al-Fihri. Ya, Fatimah Al-Fihri. Fihri pakai Fihri. Ya, terus kemudian Ustazah, kemudian banyak juga kalau seandainya orang-orang terdahulu membedakan gitu ya, kalau seandainya membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu dari dari kayak seperti fisik gitu. Sedangkan dari zamannya Rasulullah pun banyak sekali gitu kan tauladan-tauladan pejuang-pejuang wanita gitu yang ikut berperang bukan melawan orang-orang kafir Quraisy gitu. Dan di situ juga kan menunjukkan bahwa tidak ada bedanya bagi wanita dan laki-laki gitu. Bahkan dari segi fisik pun mereka juga bisa sebenarnya, tapi memang kita sebagai wanita memang seperti lemah dibandingkan laki-laki ya. Ya karena udah fitrahnya gitu ya. Fitrahnya yang lemah lembut ya. Iya, Masya Allah. Kayak kata Rasulullah, perempuan itu kan madrasatul ula ya. Iya. Bagaimana kalau kita lihat sejarah di Indonesia, siapa saja yang pahlawan Indonesia yang inginkan pendidikan yang tiap tahun kita peringati? Ibu Kartini. Kartini ya. Ibu Kartini. Bagaimana beliau
memperjuangkan pendidikan seorang wanita. Dulu kan pada saat itu kan yang boleh belajar itu kan hanya Laki-laki. laki-laki. Iya. Itu kan sebenarnya hak laki-laki untuk belajar itu juga sama halnya kita. Iya. Seorang Perempuan. Nah, jadi emang jangan sampai membedakan antara hak laki-laki dan hak Perempuan. Tapi memang dalam beberapa keadaan yang bisa dikatakan emang ada hak dan tugas kewajiban yang emang itu khusus laki-laki, Iya. dan ini khusus untuk perempuan. Dan salah satunya itu ada kata Rasul bahwa perempuan itu adalah Madrasatul Ula. Sebelum dia itu untuk terjun keluar seorang anak gitu kan, dia dibekali dulu oleh Ibunya. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah. Ya, baik sahabat dakwah, itulah tadi begitu luar biasa cara Allah mengangkat derajatnya dan memuliakan seorang wanita yang tadinya wanita dianggap sebagai pembawa sial, pembawa kemiskinan, bahkan membawa malu bagi keluarganya. Akan tetapi sebenarnya wanita juga sama halnya seperti laki-laki. Dan dari segi agama pun, dari segi harta pun, wanita dengan laki-laki pun setara ya Ustazah ya. Dari kayak pembagian harta waris, ada untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Jadi bukan untuk pembagian harta untuk laki-laki saja, tetapi wanita pun mendapatkan harta waris seperti itu. Kemudian yang tadinya di zaman jahiliyah para wanita itu sangat diancam sekali gitu ya. Kalau kubur kalau seandainya lahir bayi perempuan maka dibunuh, diancam untuk dibunuh karena mereka itu tadi tanda kutip, karena mereka menganggap wanita itu pembawa kemiskinan atau membawa malu gitu bagi martabat keluarganya. Maka dari itu sahabat dakwah dimanapun kalian berada, terkhususnya kita semua para kaum wanita, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah karena lahirnya kita sebagai umat muslim. Begitu bangga kita karena Masya Allah, Allah mengangkat derajat kita sebagai perempuan. Allah memuliakan kita dari segi cara kita berpakaian, dari cara kita berumah tangga. Bahkan Allah memuliakan kita dari cara menuju ke dalam surga. Kan Ustazah, sebaik-baik wanita adalah wanita solihah. Sebagus-bagusnya perhiasan adalah perhiasan di dunia adalah wanita solihah. Dan salah satu untuk menuju pintu surga adalah apa? Wanita solihah. Maka dari itu, mari kita semua untuk semangat bersyukur kepada Allah dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Ustazah. Ya, cukup Ustazah. Ya, ada lagi nggak kira-kira Ustazah apa kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat dakwah kita yang ada di rumah? Mungkin sahabat dakwah terkhusus yang berada di Kota Prabu Muli yang ingin mendaftarkan anaknya masih bingung nih buat memondokkan anaknya di mana. Kami pondok pesantren Tahfiz Quran Dewan Dakwah membuka pendaftaran ya. Jadi mungkin di antara sahabat dakwah yang masih bingung nih mendaftarkan anaknya di mana atau ponakannya di mana, cucunya di mana, ayo daftarkanlah di. Itu dari umur berapa saja Ustazah? Oh iya benar. Itu untuk ini ya sahabat dakwah usia SMP. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi memang fokusnya itu adalah untuk menemani sehari-hari santri itu adalah dengan Al-Quran, membentuk karakter dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi? Jadi khusus untuk wanita, ya. Pesan saya apa ya? Ini hal pertama saja bagi saya tampil seperti ini. Kan sebelumnya saya juga tahu bahwa kita di kampus itu kan dikadar menjadi seorang dai dan dai, dan memang biasanya nih sebelum kita juga terjun ke sini, kita kan dari majelis taklim satu ke majelis taklim satunya. Dan di sini Allah berikan kita kesempatan untuk belajar bagaimana cara berdakwah di depan kamera. Dan itu bukan hal yang mudah, tidak sama sekali. Alhamdulillah dengan adanya program yang diadakan di Dewan Dakwah Indonesia Maliki Prabu Muli ini menjadi kayak wadah buat saya, buat kita semua yang ada di sini untuk
banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca. Ya, alhamdulillah sahabat dakwah. Ya, ini kepada semua para donatur, para muhsinin atau para sahabat dakwah yang di rumah yang ingin berdonasi untuk membantu pengkaderan dai-daiyah di kampus Adi Maliki Prabu Muli, bisa langsung menghubungi kontak yang ada di panitia Adi Maliki Prabu Muli, atau bisa langsung TF ke rekening BSI dengan nomor 1059388106. Semoga sodakohnya, infaknya para donatur, para muhsinin semuanya akan menjadi jariah dan menjadi pendukung bagi pengkaderan dai, daiyah, mahasiswa Adi Maliki Prabu Muli. Kemudian kami juga menghimbaukan kepada semua sahabat dakwah dimanapun berada, bagi yang mempunyai anaknya atau sepupunya, keluarganya, adiknya yang pengen kuliah terkhususnya di bidang dakwah, boleh mendaftarkan di kampus kami bersama dengan kami Adi Maliki Prabu Muli, Dewan Dakwah Kota Prabu Muli. Mungkin itu saja Ustazah. Kepada Ustazah Tasriyah kami ucapkan terima kasih. Semoga di lain waktu bisa membersamai lagi ya Ustazah ya. Amin. Membersamai Harus dengan ada part 2-nya ini. ya, bismillah. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua dan bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi pelajaran juga bagi sahabat-sahabat dakwah yang ada di rumah. Yumkin hadza minni ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.